Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita melanjutkan bab 1, teks deskripsi. Submaterinya adalah menulis teks deskripsi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi terbagi menjadi 5 langkah. Nah, yang pertama, menentukan objek. Yang kedua, mengamati objek secara detail. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, menggunakan kaidah kebahasaan. Dan yang kelima, penyuntingan teks. Nah, berikut penjelasan tiap langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan objek yang dideskripsikan. Pada bagian ini, penulis menentukan objek apa yang akan dijadikan sebagai teks deskripsi. Nah, objek yang dideskripsikan ini bisa dipilih berdasarkan kesan dan pengalaman pribadi si penulis. Nah, misalnya beberapa pilihan objek sebagai berikut. Nah, di sini ada objek berupa orang, tempat, benda, peristiwa, fenomena, dan hewan. Orang di sini misalnya berupa diri sendiri, kalau tempat ini misalnya berupa tempat wisata atau tempat bersejarah, museum, dan lain-lain. Benda misalnya benda kesayangan atau peristiwa atau fenomena yang penting gitu ya, ataupun hewan-hewan peliharaan dan lain-lain. Nah, kenapa memilih objek tersebut? Nah, disampaikan alasan dan tujuannya. Nah, ini langkah yang pertama yang perlu penulis lakukan dalam menulis teks deskripsi. Langkah yang kedua yaitu mengamati objek secara detail. Nah, langkah selanjutnya yaitu penulis mengamati objek secara menyeluruh dan perhatikan detail-detailnya. Setelah diamati, lalu catat informasi penting yang ingin penulis sertakan dalam deskripsinya. Nah, pengamatan yang dilakukan dapat melalui panca indera. Panca indera manusia ada apa saja? Yang pertama ada penglihatan. Berarti dalam mengamati objeknya, kita lihat bagaimana objek bisa terlihat. Kalau pendengaran, misalnya bagaimana objek terdengar, bagaimana suaranya. Kalau yang ketiga perabaan, berarti bagaimana objek teksturnya gitu ya. Kalau pengecapan, bagaimana rasanya objek, apakah misalnya kalau objeknya makanan berarti rasanya manis, pedas, asin, gurih, dan lain-lain. Nah, kalau penciuman berarti bagaimana baunya si objek tersebut. Nah, di sini dicatat secara detail dan rinci. Ya, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Pada bagian ini, penulis dapat membuat kerangka sesuai dengan struktur dalam teks deskripsi. Selain strukturnya, penulis juga perlu memilih judul yang menarik perhatian pembaca. Nah, di sini judulnya itu perlu mewakili isi dari paragraf teks deskripsi tersebut. Selain itu, berdasarkan strukturnya, maka paragraf 1 pastinya berisi deskripsi umum atau definisi umum dari teks deskripsi. Nah, berikutnya paragraf 2, paragraf 3, atau paragraf berikutnya itu berisi deskripsi bagian berupa uraian penjelasan objek secara rinci yang sudah dicatat sebelumnya tadi. Nah, terakhir baru ditutup dengan kesimpulan, yaitu kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, itu dia dalam membuat kerangka teksnya ya. Langkah yang keempat, menggunakan kaidah kebahasaan. Pada tahap ini, penulis perlu memerhatikan penggunaan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia untuk menjelaskan objek dengan jelas. Nah, beberapa aspek bahasa yang dapat penulis lakukan dalam menulis teks deskripsi yaitu yang pertama, penulis perlu menghindari penggunaan kalimat yang terlalu umum.
karena teks deskripsi fungsinya untuk menjelaskan objek secara detail dan rinci. Maka gunakan kalimat rincinya dengan kalimat yang spesifik. Nah, yang kedua, gunakan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami agar informasinya tidak bertele-tele. Yang ketiga, gunakan kata sifat dan kata keterangan untuk memberikan detail tambahan pada objek yang dideskripsikan tadi. Terakhir, gunakan istilah keilmuan jika berkaitan dengan suatu bidang keilmuan, jika objeknya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Langkah yang kelima yaitu penyuntingan teks. Setelah melalui keempat langkah sebelumnya, penulis dapat melakukan penyuntingan atau revisi untuk memastikan informasi teks deskripsi yang sudah dibuat itu bisa jelas, padu, dan tidak ada kesalahan tata bahasa maupun penulisan. Setelah itu, baca kembali teks deskripsi yang sudah dibuat dan perbaiki jika ada kesalahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam melakukan penyuntingan, penulis dapat melakukannya sendiri atau meminta bantuan teman. Ya, itulah kelima langkah dalam menulis teks deskripsi. Semoga video ini bisa memudahkan ya. Ya, itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar. Sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8, edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Ya, sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.